Ketika kitab Nabi Yeskiel berbicara begini. Tuhan bilang begini, dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat. Seringkali kita menganggap Tuhan punya tindakan dan keputusan itu tidak tepat. Dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang telah kita dengar dalam referen Mazmur sangatlah baik untuk mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Yang pasti, yang paling penting itu Tuhan tidak ingat kesalahan-kesalahan kita, walaupun Tuhan tahu seringkali kita jatuh dalam kesalahan dan dosa. Yang paling penting adalah kita mengingat kesalahan kita sendiri, dan yang paling penting setelah mengingat kesalahan kita, itu kita mengingat akan belas kasihan Tuhan yang tidak terbatas dan cinta yang besar dari Tuhan untuk kita orang berdosa. Tadi siang, selesai ibadat siang, saya itu pernah buat story atau status dari bacaan singkat ibadat siang tadi yang bunyinya begini. Kembalilah, itulah firman Tuhan, dan aku tidak akan menolak kamu. Sebab aku ini berbelas kasih dan murkaku tidak abadi. Pulanglah, hai anak yang murtad, itulah firman Tuhan. Dan persembahan kepada Allah ialah jiwa yang menyesal, hati remuk redam, takkan kau tolak. Nah, dengan ini jelas bagi kita bahwa Tuhan itu tidak pernah membenci orang berdosa walaupun membenci dosa. Jadi perlu dibedakan antara orang yang berdosa dan dosa. Dosa itu objek atau tindakan. Tuhan benci dosa, tapi orang yang melakukan dosa itu Tuhan cinta. Tapi juga bukan setiap orang yang berdosa yang Tuhan cintai, tapi orang berdosa yang merasa bahwa dia bersalah dan butuh berbalik dan kembali kepada Tuhan. Itu paling penting, rasa menyesal dan rasa bahwa Tuhan itu Maha Rahim dan Tuhan tidak menolak orang berdosa datang kepadanya. Itulah kenapa Yesus kalau setiap kali masa tobat itu selalu menampilkan cerita tentang anak sulung dan anak bungsu, terutama anak bungsu yang selalu bikin onar ya.
Kan anak bungsu itu sudah ambil jatah kekayaan orang tua, dia pergi berfoya-foya, dan kakaknya marah, yang sulung marah. Untung kalau yang bungsu itu punya kakak yang sulungnya baiknya. Jadi waktu dia pergi habiskan kekayaan dan kemudian dia kembali, bapaknya kan tidak marah, malah bapaknya senang, tapi kakaknya yang sulung yang marah. Sebenarnya ini cerita untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah marah dengan orang berdosa, yang penting dia kembali. Makanya Yesus juga pernah bilang akan ada sukacita di surga lebih dari 99 orang yang menganggap diri benar daripada satu orang yang berdosa yang kembali. Nah, tadi di bacaan itu, di story dan status itu saya kasih caption begini. Tanda dan bukti kemurahan hati Allah yang tak terbatas, salah satunya ada di pesan sabda Allah siang hari ini. Bertobatlah. Bertobat berarti kembali, mengakui, dan ingin kembali ke pelukan kasih sayang Allah. Nah, kami waktu belajar moral tobat itu, moral tobat modern, diajarkan bahwa kalau kita disuruh mengaku dosa, yang paling penting itu bukan tentang berapa banyak dosa. Jadi kita itu kalau dengar pengakuan, itu tidak mendengar dan tidak ingat dosa apa saja yang kita sebut. Seringkali orang takut mengaku karena apa? Takut nanti dosanya Romo tahu, Romo hafal gitu. Bagaimana kami hanya datang untuk dengar dan hafal kamu punya dosa? Rata-rata setiap manusia itu juga punya dosa yang hampir sama. Sehingga dalam referen kan kita mendengar Tuhan itu tidak ingat dosa kita. Apalagi kita para pastor, ngapain ingat dosa orang? Yang kita buat itu melepaskan dosa orang. Sehingga sebenarnya tidak perlu takut untuk mengaku. Juga mengaku itu bukan soal berapa banyak dosa yang sudah kita buat. Tapi ketika kita sudah berdosa, kita kembali kepada Allah. Karena kita tahu Allah kita itu Maha Rahim. Dan itu jugalah yang telah diungkapkan oleh Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama tadi. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Orang fasik itu kan orang berdosa juga. Bukan. Kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup. Itu kata-kata dari Tuhan. Jadi Tuhan itu sebenarnya mencintai kita kalau kita bertobat. Dan bertobat itu bukan soal berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Karena toh kalau dihitung juga tiap hari berapa kita punya dosa. Jadi Tuhan itu tidak hitung. Apalagi kita romo-romo ngapain hitung dosa orang. Sehingga yang paling penting datang mengaku untuk mengakui. Sebenarnya kalau datang mengaku itu bukan mengakui dosa, tapi mengakui bahwa walaupun kita berdosa, Tuhan tetap mencintai dan menyayangi kita. Nah, ada satu kata-kata yang menarik dari yang diungkapkan oleh kitab suci, khususnya bagian Injil. Ketika Yesus itu bilang begini, kalau kamu mau datang menyampaikan persembahan kepada Allah, coba kamu membayangkan perasaan di hati orang yang terganjal. Ini memang berat. Buru-buru mau merasakan perasaan orang. Kadang-kadang perasaan kita sendiri juga susah kita sadari kan. Jadi kadang-kadang kita mati rasa juga. Jadi kita tidak tahu perasaan apa yang bergejolak di dalam hati kita. Memang butuh. Kalau mereka bapak mama yang ikut MA ini kan dilatih untuk menjadi manusia perasa, peka dengan perasaan. Jadi peka dengan perasaan sendiri, peka dengan perasaan orang. Dan menjadi orang yang mengerti perasaan orang itu tidak mudah. Dan Yesus dalam Injil hari ini mengatakan bahwa coba kalau kamu mau datang berdoa atau membawa persembahan, membayangkan apa yang dirasakan di hati orang lain. Kalau kita sudah menyakiti atau melukai mereka, lebih baik berdamai dahulu. Nah ini berat, kenapa? Seringkali kita datang gereja, pulang misa sama saja. Orang yang sudah bertengkar dengan kita, pulang lanjut bertengkar lagi, lanjut berkonflik lagi. Tidak pernah ada damai. Saya pernah bilang begini kepada satu keluarga yang sudah beberapa kali mengikuti hari raya. Ada hari raya Natal, ada hari Paskah. Belum juga berdamai. Bertahun-tahun bertengkar terus. Pernah saya tanya, kamu sudah berdamai kah? Belum Romo. Untuk apa kita merayakan hari raya? Kita rayakan Natal, Raja damai, tapi tidak ada damai juga. Kita rayakan Paskah, Yesus mati untuk mendamaikan kita. Tidak ada damai juga. Mau berpuluh-puluh kali merayakan hari raya, kalau tidak ada rasa di dalam hati untuk bertobat, juga percuma. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, masa Prapaskah itu
masa tobat. Dan masa di mana kita membuka hati untuk menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah membenci kita karena kita berdosa. Tuhan memang membenci dosa, tapi orangnya Dia sayangi. Yang penting kembali, seberapa besar pun dosa kita, Tuhan tidak hitung, Tuhan tidak ingat. Yang Tuhan ingat, kapan kita kembali untuk mengakui bahwa walaupun sudah berdosa, kita tetap mau balik dan kembali kepada Allah. Sehingga masa tobat ini paling penting sebenarnya, berbalik dan kembali kepada Allah. Makanya di awal masa tobat, Nabi Yoel mengatakan, bukan pakaian dan makananmu yang dikoyakan, tapi hatimu. Jadi mengoyakkan hati itu lebih penting. Akhirnya ini juga satu hal yang baik untuk kita maknai dari kehidupan kita, dari bacaan suci yang telah kita dengar. Ketika kitab Nabi Yeskiel berbicara begini, Tuhan bilang begini, dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Seringkali kita menganggap Tuhan punya tindakan dan keputusan itu tidak tepat. Dan selalu mempersalahkan keputusan Tuhan. Saya kasih contoh begini. Kemarin waktu kasih rekoleksi untuk para romo, suster, dan frater di Dekanat NTB di Sumbawa, satu hal yang saya sampaikan kepada mereka. Kita perlu bertanya, mengapa kita ditugaskan di NTB? Tidak di tempat lain, dan kenapa tidak orang lain yang datang ke NTB? Pasti setiap romo, suster, frater pernah bertanya itu, kenapa saya ditempatkan di NTB? Kenapa tidak di Denpasar saja? Saya juga pernah mengalami itu, pergolakan seperti itu. Waktu saya ditugaskan sebagai diakon di Donggo, saya sempat memberontak dan mengatakan Tuhan tidak adil, uskup tidak adil, atasan tidak adil. Kenapa? Waktu itu saya berpikir, saya kan pintar, pengetahuan bagus menurut saya. Tidak cocok saya taruh di Donggo, di kampung seperti itu, orang banyak tidak sekolah. Mestinya di kota, di seminari, atau di mana begitu. Itu menurut saya. Tapi saya ditempatkan di Donggo sebagai diakon yang pertama bertugas di sana selama 6 bulan. Setelah saya berada di Donggo, saya merefleksikan ulang. Mengapa Tuhan tempatkan saya di Donggo? Pertama saya berpikir Tuhan tidak adil. Tapi setelah saya menjalani, ternyata Tuhan itu adil dan tindakan Tuhan itu tepat. Kenapa begitu? Gara-gara saya tugas jadi diakon di Donggo, saya menjadi diakon yang disuruh untuk pergi ke Surabaya, ukur jubah, tes kasula, dan itu romo-romo lain tidak pernah digituin. Jadi saya itu diterbangkan dari Donggo ke Surabaya hanya untuk ukur kasula, tabisan. Dan saya adalah romo yang bebas saya buat apa dengan kasula. Makanya saya punya kasula tabisan itu selalu tulis moto dan dibordir dan jadi kasula-kasula yang terbaik. Setelah itu ditabiskan di Kute. Kute waktu itu gereja pertama yang ber-AC di Bali dan gereja termegah. Dan saya bersyukur karena orang tua saya menjadi orang tua pertama yang naik di tangga panti imam gereja yang ber-AC di Bali. Dan yang menariknya, mama saya itu kan tidak bisa jalan pakai mobil, pakai motor jalan 5 meter aja bisa mabuk. Tapi waktu itu dia bisa ke Bali, naik kapal laut dan pulang dari Bali. Setelah itu sampai di kampung, tidak bisa naik motor lagi. Tidak mau diajak, pasti mabuk. Hanya pergi tabisan itu, dia bisa. Dan yang paling penting untuk saya, mereka itu diistimewakan. Dijamin perjalanannya. Dan saya sendiri ditabiskan seperti selebriti begitu. Jadi MC-nya Debbie Sartian, penyanyinya Edo Kondologit, dan pokoknya itu sudah tabisan paling ramai dan sendiri. Karena saya mau pergi ke Donggo, walaupun awalnya saya menolak, Tuhan lalu memuliakan saya dengan acara tabisan yang super begitu, yang spesial begitu. Nah, yang kedua, setelah saya tugas di Sumbawa, masih saya ingat datang rekoleksi di sini, di Susteran AK, saya dipanggil sama Bapak Uskup dan Romo Vikjen. Romo pindah ke Dompu. Saya waktu itu tidak menerima juga, saya menolak. Ngapain saya ke Dompu? Kolektenya 100 lebih setiap kali misa, umatnya juga pendapatannya tidak tinggi, banyak jadi tukang parkir, petani. Lalu saya tugas ke sana untuk segelintir orang. Saya berpikir begini, percuma saya belajar tinggi-tinggi, berusaha untuk belajar berprestasi, tiba-tiba ditugaskan ke sana. Kemudian yang saya pikirkan begini, saya kan imam baru, imam muda, belum punya banyak kenalan. Pergi ke Dompu, bagaimana saya bisa hidup dengan kolektif kecil kayak gitu?
Ya, awalnya saya menolak dan saya berpikir ini tidak adil Tuhan ini. Tapi sudah akhirnya tetap pergi. Dan apa yang terjadi setelah 6 tahun di Dompu, ternyata Dompu itu menjadi saat yang paling penuh rahmat seperti bulan madu imamat gitu. Karena Tuhan membesarkan saya di Dompu dengan bupati akrab, dengan masyarakat akrab, bisa ke tanah suci 2 kali. Pokoknya secara material juga tidak ada kekurangan, malah sangat sejahtera. Bisa buat ini, bisa buat itu, dan akhirnya merasa bahwa untung pernah bertugas di Dompu dan sebenarnya tidak mau pindah ke negara itu karena sudah enak di Dompu. Jadi, tapi itulah. Jadi awalnya saya pikir Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik. Tapi ternyata tindakan Tuhan selalu tepat. Makanya ada orang yang selalu bikin caption begini, Tuhan menaruhmu di tempat yang tepat dan benar. Ya, kayak kita punya Ibu Jaksa kan, mungkin berpikir pertama ditempatkan di Dompu itu, wih jauh. Tapi itu kan jalan yang dilalui, kemudian dapat tempat yang bagus dekat-dekat di sini kan, karena hari ulang tahun jadi. Jadi itu jangan pernah merasa bahwa ketika kita ditempatkan di tempat yang tidak kita sukai dan tidak kita inginkan, seperti Tuhan tidak adil dan tidak sayang dengan kita. Bukan. Memang kita pertama merasa seperti itu. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Jadi apapun pengalaman dan kenyataan hidup yang kita alami, jangan pernah memandang itu sebagai sebuah bencana atau sebuah kutukan, tapi itu adalah jalan menuju rahmat. Yang paling penting percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang penting percaya bahwa jalani apapun dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan yang paling penting, kita ini manusia yang lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa. Dimanapun kita berada dan bekerja, satu hal yang paling penting, jangan merasa bahwa kita tidak butuh Tuhan. Karena dunia tidak akan pernah memberikan kita perhatian dan cinta yang lebih. Teman kerja pasti menyakiti, teman dekat pasti menyakiti, orang-orang dekat pasti menyakiti. Tapi Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Bahkan kalaupun kita tersakiti, Tuhan selalu ingin menghibur dan menyemangati kita. Itulah hebatnya kalau kita selalu berpegang pada Tuhan. Makanya kembali ke di mana saja kita berada dan kita pergi, pakai moto yang saya punya itu, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku senantiasa. Lalu saya ingat ada satu anak yang pergi praktek di tempat jauh, dia jalan sendiri. Lalu dia menguatkan diri dengan tulis caption, aku juga tidak seorang diri, karena Bapa menyertai aku. Dan sejauh ini banyak orang yang merasa terinspirasi dengan moto dan lagu itu untuk menguatkan mereka. Kemanapun kita pergi sendiri, walaupun jauh dari orang tua, jauh dari orang dekat, tidak perlu takut, karena Tuhan tak pernah membiarkan kita berada dan berjalan sendiri. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin.